Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenung tentang pentingnya bersyukur atas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam dan menjadi tanda keimanan seseorang. Bunga melati harum mewangi, di taman indah tumbuh berjajar. Mari kita selalu syukuri nikmat Allah yang tiada terhitung bersama. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kama bikum min ni'mati faminallahi summa idza masakumul dhurru fa ilaihi taja'un. Dan ingatlah juga, tak kalah Tuhan memaklumkan. Sungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Ayat ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya syukur dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Syukur adalah salah satu cara kita untuk mengakui dan menghargai segala kebaikan yang Allah berikan. Tidak hanya sekedar ucapan, syukur harus tercermin dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Makna bersyukur. Bersyukur berasal dari kata syukur, yang berarti mengakui dan menghargai kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks agama, bersyukur berarti mengakui nikmat yang diberikan Allah, merasakan kebahagiaan dan ketenangan atas nikmat tersebut, serta menggunakannya dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Pentingnya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui keberadaan dan keagungan Allah SWT. Dalam bersyukur, kita mengakui bahwa segala nikmat dan karunia berasal dari Allah SWT. Hal ini memperkuat iman kita dan meningkatkan kita akan kebesarannya. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 53, yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza maskumul dhurru fa ilaihi taj'alun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya. Yang kedua, mendapatkan tambahan nikmat. Allah SWT berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bersyukur, maka dia akan mendapatkan nikmat tersebut. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menegaskan bahwa bersyukur akan menambah lebih banyak kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, menghindari kesombongan dan keterjerumusan dalam dosa. Dalam bersyukur, kita terhindar dari sifat sombong dan merasa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil usaha kita semata. Kesadaran bahwa semua nikmat berasal dari Allah membuat kita lebih rendah hati dan berhati-hati dalam menggunakan nikmat tersebut agar tidak terjerumus dalam dosa.
menjadi lebih bahagia dan tenang. Rasa syukur membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki dan bersyukur atasnya, kita akan merasa lebih puas dan bahagia, terhindar dari perasaan iri dan dengki terhadap apa yang dimiliki orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 macam bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah mengakui dalam hati bahwa segala nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah. Kita harus senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya, yaitu dari Allah SWT. Yang kedua, syukur dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah atau ungkapan-ungkapan yang syukur lainnya adalah bentuk sederhana dari syukur dengan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia dan tidak bersyukur pada Allah, Haji riwayat Tirmizi mengucapkan terima kasih kepada sesama juga bagian dari syukur kepada Allah. Ketiga, syukur dengan perbuatan. Menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat adalah bentuk syukur dengan perbuatan. Misalnya, jika kita diberi kesehatan, kita manfaatkan untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Jika kita diberi rezeki, kita digunakan untuk bersedekah dan berbagi. Hadirin sekalian, syukur memiliki banyak manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Di antaranya, yang pertama, menambah nikmat. Seperti yang disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7, dengan syukur Allah akan mendapatkan nikmatnya kepada kita. Yang berbunyi, dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Orang yang bersyukur akan merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Mereka cenderung lebih optimis dan memiliki pandangan yang positif. Yang ketiga, menghindari dari sifat kufur nikmat. Bersyukur membantu kita untuk selalu ingat kepada Allah dan menghindari sifat yang kufur akan nikmatnya, yaitu mengingkari atau tidak mengakui nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Dengan bersyukur, kita akan lebih dekat kepada Allah, lebih tenang dalam menjalani hidup, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Ingatlah bahwa segala nikmat yang kita miliki adalah pemberian darinya, dan kita bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan baik. Dengan bersyukur, kita tidak hanya mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, tapi juga hidup yang lebih tenang dan bahagia. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Bermainlah layang di senja hari, terbang tinggi melintasi awan. Syukurilah nikmat setiap hari,
hidup bahagia penuh ketenangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.